الحمد لله الحمد لله الذي فرض علينا بالصلاة والزكاة وصوم رمضان الذي خلق آدم وحواء وبث منهما رجالا كثيرا ونساء أشهد أن لا إله إلا الله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم الذي نحمده ونستعينه ونستغفره من الذنوب والنسيان وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى جميع العالم رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار ودرياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله أما بعد فيا أيها الخادرون فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال أيضا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن وقال النبي أيضا صوموا تصحوا من فرح بدخول رمضان حرم الله جسده على النيران أما بعد فيا أيها الحاضرون kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita haturkan, senantiasa kita tancapkan di dalam hati dan kalbu kita, sehingga sampai detik tanggal ini 28 Sya'ban kita sudah mendapatkan sebuah nikmat yang sangat luar biasa. Hari ini adalah detik-detik terakhir kita menunggu, yakni sidang isbat Kementerian Agama untuk menentukan datangnya bulan 1 Ramadan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Beberapa pihak telah menghisab atau memplanning atau berdasarkan kaidah keilmuan dengan hukum-hukum ilmu astronomi dan ilmu falak, bahwa diperkirakan nanti sekitar jam 1 ini akan terlihat hilal. Banyak yang mengatakan kurang dari 2% ataupun kemudian lebih sedikit. Yang dalam perdebatan itu kemudian ada yang mensyaratkan tampaknya hilal bergantinya bulan harus lebih dari di atas 2 derajat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Maka sebagai sebuah kesimpulan yang perlu kita yakini, bahwa yang namanya pemerintah kita melalui Kementerian Agama telah memiliki sebuah wadah yang disebut dengan sidang isbat, yang terdiri dari para ulama, yang terdiri dari para ormas, organisasi-organisasi kemasyarakatan, yang mereka melaksanakan Ru'yatul Hilal yang tepatnya lebih dari 100 tempat untuk mengamati Indonesia yang sangat luas. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Maka sebagai sebuah syarat kita berpuasa itu adalah menjadi urusan pemerintah, yakni mengetahui dengan datangnya bulan Ramadan itu merupakan syarat, yakni kita berpuasa Ramadan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mari kita mencoba untuk merefleksikan seberapa jauh kesiapan kita untuk masuk datangnya bulan Ramadan dan seberapa kita ini bisa menerapkan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Masih terngiang di tempat kita, di telinga kita. Bahkan di TV-TV sekarang ini sedang banyak yang disebut dengan penimbunan yang namanya minyak goreng yang langka di pasaran. Sehingga harga minyak goreng kemudian naik, harga telur kemudian naik, harga daging kemudian naik, harga lombok, cabai kemudian naik, sehingga kemudian bapak-bapak yang ada di rumah sangat pusing mendengarkan keluh kesah dari ibu-ibu kita. Karena mereka untuk mencari minyak goreng sulit,
kemudian kalau toh ada dengan harga yang berlipat ganda, kemudian daging juga naik, kemudian telur juga naik, dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Melalui mimbar khutbah ini, khatib ingin memprovokatori panjenengan semuanya. Ternyata itu merupakan permainan dari berbagai tengkulak dan para kapitalis-kapitalis, pemilik produk-produk yang sekarang ini menjadi sebuah kebutuhan pokok masyarakat kita. Maka sebagai konsumen, saya menawarkan sebuah konsep. Hari ini panjenengan diajarkan untuk tidak butuh minyak goreng, tidak butuh daging, tidak butuh telur, dalam artian minimal terkurangi dengan fenomena puasa. Tapi anehnya, yang masyarakat kita ini 90% katanya umat Islam, justru kebutuhan makan, kebutuhan badokan, kalau dalam bahasanya orang Surabaya, itu malah meningkat. Ini kan aneh. Puasa sebenarnya adalah menahan makan, puasa hakikatnya adalah menahan minum, puasa hakikatnya adalah menahan kita dari kebutuhan-kebutuhan konsumtif, masakan, kebutuhan konsumtif, minuman. Tapi kenapa justru menjelang puasa malah harga-harga itu semakin naik? Sebabnya apa? Banyak orang merasa butuh. Termasuk khatib sendiri kadang-kadang hanya sekedar beli air, hari ini hampir habis 150.000, barusan kita datangkan di rumah. Ternyata kemudian kita bercepat-cepat, menjelang Ramadan saya harus menimbun makanan, menjelang Ramadan saya harus beli daging, menjelang Ramadan saya harus beli minyak goreng. Masya Allah, Masya Allah, ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Padahal hakikat puasa niku apa? Hakikat puasa itu dalam bahasa Arab disebut dengan al-imsaku ala syai', yakni mengempet, menahan, mengurangi minimal yang namanya masuknya makanan, masuknya minuman ke dalam perut kita. Tapi anehnya, kenapa kemudian banyak orang justru banyak membeli, banyak kebutuhannya? Ini kan 190 derajat dari hakikat dan substansi puasa. Mestinya karena puasa itu mengurangi makan, karena puasa itu mengurangi minum, menahan, mengempet makan, mengempet minum, mestinya kebutuhan masyarakat kaitan dengan minyak goreng, kaitan dengan daging, kaitan dengan telur harusnya berkurang. Apa yang salah? Ternyata model puasanya orang Indonesia sangat berlawanan dengan nilai hakikat puasa. Ternyata ketika kita berpuasa justru cuman ganti badok, ganti mangan, asale awan dadi bengi, akhirnya kemudian ditumpuk-tumpuk ketika berpuasa, berbuka puasa, sahur, jor-joran panganan, jor-joran minuman, jor-joran berbagai pesta pora. Akhirnya inilah yang menjadi sebab mengapa panjenengan semuanya kemudian menjadi sebuah sebab untuk mencari minyak goreng naik, mencari telur naik, kemudian mencari daging naik. Itu gara-gara kegoblokan orang Islam yang mestinya berpuasa itu menyudo panganan, menyudo ngombe, tapi ternyata justru berlomba-lomba naik ke mall, berangkat ke pasar, memborong daging, berangkat ke toko, berangkat ke swalayan, memborong minyak goreng. Maka jangan salahkan kemudian kalau kemudian pabrik, distributor menaikkan harga-harga bahan pangan itu. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Ini pumpung bulan Ramadan, boikot minyak goreng, boikot daging, boikot telur. Saya yakin 1 bulan umat Islam ini berpuasa, maka harga daging akan turun seperti semula, harga minyak goreng akan turun semula. Maka mari kita belajar, kalau setiap kakak atau di sini misalnya ada karyawan 1000, cukuplah jangan berbelanja minyak goreng selama 15 hari selama bulan puasa. Saya yakin harga di toko-toko akan turun. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Padahal Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin telah menyatakan
Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan tapi tidak bisa mengendalikan makan, tidak bisa mengendalikan minum, tidak bisa mengendalikan makan dan minum dan syahwat manakala di malam hari, maka percuma kalian puasa. Muspro kalian puasa di siang hari menahan lapar, di siang hari menahan minum, di siang hari menahan syahwat. Tapi manakala malam hari sampean pelampiaskan dengan seenak-enaknya, senikmat-nikmatnya, sebanyak-banyaknya, maka pertanyalah kira-kira puasa kita, tujuan dari puasa nanti benar-benar sesuai dengan target ataukah tidak. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mengapa fenomena ini sering terjadi? Kadang-kadang kita ini setelah berbuka kemudian deyek-deyek, akhirnya kemudian tidak bisa membaca Al-Quran. Karena berbuka puasa deyek-deyek perutnya, akhirnya kemudian tidak bisa ikut tarawih. Karena deyek-deyek, akhirnya kemudian banyak tidur. Karena banyak tidur, kadang-kadang tidak sahur. Akhirnya kemudian setelah zuhur, kemudian merasa haus dan dahaga. Dan seolah-olah puasa ini sesuatu yang berat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Tidak arif kalau kemudian khotib harus memperpanjang dan memperlebar. Kalau di tempat ini cukuplah saya 10 menit berdiri di tempat ini. Yang kedua, cukup kami sampaikan, pahami bahwa yang namanya puasa itu adalah sumu tasihku, bahwa dengan berpuasa itu sehat. Cukuplah khotib memberikan sebuah ibarat. Kalau sepeda motor, sak api-api sepeda motor, sak gede-gede nih cc nih sepeda motor, kalau 1 hari tanpa berhenti, 2 hari tanpa berhenti, seminggu tanpa berhenti, 1000 kilo tidak berhenti, 2000 kilo tidak berhenti, yang namanya sampai 15.000 kilo kemudian tidak berhenti, brodol yang namanya sepeda motor, sak hebat-hebatnya merek Jepang. Sebegitu juga kalau perut Anda, usus Anda, jantung Anda, ginjal Anda, kalau tidak diistirahatkan di dalam memacu jantung, kemudian kita berhenti makan, itu ibaratnya adalah memperhentikan mesin tubuh kita supaya bisa sehat setelah Ramadan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pengaruh makanan sangat luar biasa terhadap kotoran-kotoran tubuh. Berapa banyak investasi penyakit yang dihasilkan oleh makan, sehingga kalau kita bisa berpuasa mestinya darah kita sehat, jantung kita sehat, ginjal kita sehat. Sebagai sebuah contoh, orang yang mau operasi, yang mau tes darah, yang mau beroperasi untuk mengetes kondisi darahnya, pasti diperintahkan puasa supaya posisi darahnya jelas, posisi kesehatan tubuhnya jelas. Maka puasa itu hakikatnya adalah menyehatkan kita, karena jantung rodok berhenti di dalam memproses darah. Yang namanya lambung juga berhenti ketika dia kemudian berproses mengolah makanan. Coba saja mesin panjenengan yang ada di belakang sana itu kemudian tidak dihentikan, 24 jam tidak berhenti, 28 jam tidak berhenti, kemudian sampai seminggu tidak berhenti, jebol sak kuat-kuatnya mesin, termasuk kondisi tubuh kita, ginjal kita, jantung kita, paru-paru kita. Maka dengan berpuasa, dengan mengosongkan makanan masuk ke dalam mesin-mesin tubuh kita, insya Allah darah kita akan sehat, lambung kita akan sehat, perut kita akan sehat, dan rohani serta otak kita akan semakin sehat, karena dituntun oleh yang namanya nafsu bisa kita kendalikan dengan baik. Cukuplah itu yang bisa kami sampaikan. Yang pertama, kendalikan jiwa konsumtifmu, karena jiwa konsumtif itu berlawanan dengan nilai-nilai puasa. Yang kedua, yakini bahwa dengan berpuasa di bulan Ramadan akan menyehatkan tubuh kita, akan menyehatkan rohani kita, dan mudah-mudahan dua konsep ini bisa kita laksanakan manakala kita masuk di bulan Ramadan dengan penuh semangat. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wal Islam, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa libadil kiram ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal qadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma adfa 'anil ghala wal waba wal bala wal fahsya was-su'u wal munkar wal mukhtalifat was sadaid wal mikhan ma dhara minha ma batan min baladina Indonesia khassa wa min buldani muslimina amma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.